untuk tahun-tahun sebelumnya biasanya kita 20% di lokal, 80% untuk ekspor. Nah, tahun ini ada peningkatan di lokal ya, sekitar 30%-an lah. Jadi lokal 30% dan ekspor 70%. Untuk pasar lokal, kita penjualannya seluruh Indonesia ya. Cuman yang cukup besarnya itu di kota Bandung, Jakarta, dan Bali. Untuk ekspor sendiri, kita tiap tahun ya, pengiriman itu yang rutin itu ke Eropa, ke Norwegia dulu, kemudian dari Norwegia didistribusikan ke seluruh Eropa dan Afrika. Kemudian ke Amerika kita kirim ke daerah Minneapolis, kemudian didistribusikan ke seluruh Amerika juga, sampai ke Timur Tengah, kemudian Jepang, Taiwan, Korea, setelah itu Timur Tengah. Paling besar itu ini, Amerika dan Eropa. Perkenalkan, nama saya Fikri Hakim. Saat ini saya berdomisili di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Saat ini saya menggeluti bisnis di bidang perkebunan kopi dan pengolahan biji kopi Arabica. Perusahaan saya adalah Severiza Agrolestari. Sebenarnya saya tertariknya lebih ke pertanian dan perdagangan karena pada saat itu ya, ketika 2010-an saya mulai belajar di kopi, saya tertarik di sana karena kita menilai potensinya cukup bagus untuk kopi saat itu, dan terbukti saat ini permintaan kopi terus meningkat. Jadi cerita awalnya itu sebenarnya kita awalnya nggak buka kebun, tapi kita lebih ke supply chain. Tapi ternyata ketika kita turun ke lapangan tanpa memiliki kebun, kita agak sulit untuk melakukan pembinaan ke petani-petani, sehingga kita memutuskan untuk membuka kebun. Saat itu kita buka kebun sekitar 60 hektar agar skala ekonominya dapat. Nah, dari situ baru kita mulai melakukan budidaya, pengolahan, sampai menjadi green bean. Pada awalnya yang sangat membedakan kita dengan petani pada umumnya adalah kita menanam kopi dengan sistem rapat populasi, sistem pagar. Kemudian kita menanamnya dalam satu blok satu varietas, sehingga kita bisa menghasilkan biji kopi Arabica dengan varietas yang single ya. Untuk saat ini total lahan yang saya manage secara langsung untuk di lahan agroforestry ada sekitar 70 hektar, lalu di lahan milik, di lahan sendiri itu sekitar 20-an hektar sampai 30 hektar. Awal mula kita tanam kopi itu kita mulai di tahun 2010 dan sampai saat ini terus melakukan pembaharuan setiap tahunnya. Jadi pada awalnya sampai 2017 kita hanya mengandalkan dari kebun sendiri. Ternyata ketika 2017 ke 2018 permintaan semakin meningkat, hasil panen dari kebun kita sendiri sudah tidak mencukupi. Akhirnya kita mulai ke supply chain tadi, kita mulai menampung kopi-kopi dari petani-petani sekitar dan petani-petani binaan kita. Untuk potensi bisnis sendiri di Indonesia itu sangat pesat ya, karena setiap tahun saya coba masukkan ke dalam kurva itu selalu meningkat kebutuhan dan permintaan kopi dalam negeri. Itu baru dalam negeri saja, apalagi di luar negeri. Di luar negeri permintaannya lebih banyak lagi, sehingga untuk potensi dalam dan luar negeri itu sangat bagus. Untuk tahun-tahun sebelumnya biasanya kita 20% di lokal, 80% untuk ekspor. Nah, tahun ini ada peningkatan di lokal ya, sekitar 30%-an lah. Jadi lokal 30% dan ekspor 70%. Untuk pasar lokal, kita penjualannya seluruh Indonesia ya. Cuman yang cukup besarnya itu di kota Bandung, Jakarta, dan Bali. Untuk ekspor sendiri, kita tiap tahun ya, pengiriman itu yang rutin itu ke Eropa, ke Norwegia dulu, kemudian dari Norwegia didistribusikan ke seluruh Eropa dan Afrika. Kemudian ke Amerika kita kirim ke daerah Minneapolis, kemudian didistribusikan ke seluruh Amerika juga, sampai ke Timur Tengah, Jepang, Taiwan, Korea, setelah itu Timur Tengah. Paling besar itu ini, Amerika dan Eropa. Untuk kopi sendiri kita tanam kopi Arabica. Kopi Arabica itu membutuhkan udara yang dingin untuk tumbuh, sehingga kalau di Indonesia sebaiknya di dataran tinggi di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Sama dengan umumnya tanaman lain ya. Jadi kopi itu butuh hujan dan butuh sinar matahari untuk fotosintesis dan pembungaan. Secara garis besar itu kopi ada 4, tapi di Indonesia itu banyaknya ada 2 ya. Jadi kalau dari total itu ada 4, Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Tapi di Indonesia sendiri yang jumlahnya cukup banyak itu Robusta dan Arabica. Untuk Arabica itu dari segi tempat tumbuh dia cocoknya di dataran tinggi, dan untuk Robusta itu di dataran rendah. Kalau dari segi rasa, Arabica dan Robusta itu sedikit berbeda ya. Kalau Arabica itu rasanya lebih ke ada asam manis gitu, kalau Robusta lebih ke pahit. Untuk
kopi sendiri yang dikembangkan di daerah kita di Pangalengan itu mayoritasnya Arabica. Kenapa Arabica? Karena dia yang cocok ditanam di sini di dataran tinggi. Untuk varietasnya sendiri saat ini banyak dikembangkan varietas Lini S, Ateng Super, mungkin 2 itu ya yang cukup banyak dikembangkan di kita. Nah, ini yang menarik mengenai varietas karena tahun kemarin ya kalau nggak salah, tahun kemarin tuh varietas Ateng Super udah dilepas oleh Bali Tree. Varietas tersebut kita mulai tanam mulai 2010 dan yang menarik dari varietas itu adalah kita bisa mendapatkan produktivitas yang tinggi dengan cita rasa yang baik, sehingga mungkin untuk saat ini yang produktivitasnya baik dan rasanya bagus itu yaitu Ateng Super. Saat ini yang kita kembangkan adalah varietas yang matangnya serempak, jadi dia bisa panennya cenderung lebih seragam. Salah satu parameter kopi itu siap panen adalah seluruh permukaannya sudah berwarna merah, dan ketika dia sudah cukup matang biasanya dipetiknya pun mudah, tidak keras. Mengenai panen, Jawa Barat tuh kita diuntungkan dengan tegasnya antara musim hujan dengan kemarau, sehingga musim panen kita itu hanya satu puncak, satu kali panen itu bisa 3-4 kali siklus ya. Dalam satu kebun itu bisa 3-4 kali petik. Untuk pemainannya sendiri, kalau yang kita lakukan itu masih manual dengan tangan, dengan manusia. Biasanya arahan saya ke pekarya tani dan petani-petani sekitar itu jangan sampai batangnya terambil, batang yang nempel antara buah dengan ranting ya, karena akan mempengaruhi juga fermentasinya dan kesehatan si tanaman itu sendiri. Nah, ini yang menarik mengenai budidaya, karena PR terbesar kita di Indonesia adalah di budidaya. Jadi kalau kita melihat di Indonesia mengenai industri kopi, kalau kita melihat dari mulai setelah jadi green bean ya, mulai dari roasting, brewing, di barista, itu alat-alat kita tidak kalah dengan negara-negara lain seperti di Amerika atau di Eropa. Tapi kalau kita melihat dari green bean ke bawah, dari mulai pengolahan cherry segala macam dan budidaya, itu kita masih banyak PR-nya. Nah, ini khusus mengenai budidaya, kita perlu meningkatkan produktivitas ya. Karena saat ini Indonesia itu posisinya keempat di dunia, dan itu sudah mepet-mepet kelima. Sehingga kalau kita tidak ada inovasi di budidaya, itu kita akan kekurangan kopi pada masa depan. Kalau mengenai budidaya, yang pertama yang perlu beberapa faktor penting ya yang perlu diperhatikan itu adalah unsur hara di tanah. Yang awal sekali adalah varietas. Kita harus memilih varietas unggul, kemudian di teknik budidayanya pemupukan, kemudian pemangkasan, habis itu naungan juga salah satu yang penting. Ya, sebenarnya itu kesalahannya agak dilema gitu, karena khususnya di Jawa Barat kebun kopi itu berada di hutan, jauh akses ya, jauh dari akses keramaian. Jangankan untuk mengirimkan pupuk, untuk mengangkut hasil panennya pun sedikit kesulitan, sehingga banyak kebun kopi di kita itu yang kurang pemupukan. Itu yang pertama. Kemudian dari segi pemangkasan juga kita masih perlu banyak belajar. Kalau di Jawa Barat itu kita perlu belajar ke Gayo mungkin ya, ke Aceh. Di sana pemangkasannya sudah jauh lebih baik dibanding di kita. Pemangkasan itu ada dua sebenarnya, ada pemangkasan bentuk dan ada pangkas produksi. Dua-duanya sama pentingnya, karena kita bisa mengatur, ada istilahnya manajemen batang. Jadi kita akan mengatur batang atau ranting mana yang akan panen sekarang, tahun depan, dan tahun depannya lagi, sehingga produktivitasnya bisa konsisten ya. Dan itu yang sedang kita kembangkan di kita sendiri ya untuk pemangkasan. Kalau jumlah gini, karena kan kopi itu ada yang jagur, yang varietas lama, juga yang hybrid. Kalau yang varietas lama itu saya pernah berkunjung ke kebun kopi yang umurnya sudah 30-40 tahun. Mungkin sampai usia 20-30 tahun dia masih produktif. Tapi 30 tahun ke atas sudah mulai turun kurvanya gitu. Tapi kalau untuk tanaman yang hybrid yang saya tanam sendiri, saya mulai tanam di 2010 ya. Sekarang 2023, 13 tahun masih bagus produktivitasnya. Jadi kalau ditanyanya berapa, saya kurang tahu karena yang saya tanam baru 13 tahun. Jadi pengolahan kopi itu terbagi ke dalam dua bagian besar. Yang pertama itu proses basah dan proses kering. Yang pertama proses basah itu dia yang pengolahannya membutuhkan air yang banyak. Kenalnya biasanya fully wash di kita. Nah, fully wash itu ada dua lagi, ada giling basah dan giling kering. Kenapa disebut pengolahannya basah? Karena dia membutuhkan banyak air untuk proses penghilangan lendir atau penghilangan mucilage. Kemudian yang kedua proses kering. Kalau proses kering tidak membutuhkan air untuk yang terlalu banyak, jadi dia hanya membutuhkan air untuk pencucian buahnya saja. Itu terbagi lagi ke dalam dua, ada natural yang ketika panen dicuci dan langsung dijemur dengan buahnya. Yang kedua adalah honey. Kalau honey pertama dipanen
buahnya, lalu dicuci, habis itu dikupas dan dijemur dengan lendirnya atau dengan mucilage-nya. Jadi tadi kan ada dua garis besar dan dibagi lagi menjadi di dua ya, totalnya menjadi 4. Yang pertama tadi adalah fully wash yang giling kering. Untuk fully wash giling kering itu pertama prosesnya adalah pemanenan, sama buah kopi dipanen, kemudian setelah dipanen buah kopinya dicuci untuk menghilangkan benda asing, tanah dan segala macamnya. Setelah itu buah kopi di pulping atau dikupas kulit buahnya yang merah. Setelah pengupasan kopi dilakukan fermentasi dalam kondisi basah ya, masih ada mucilage-nya. Nah, biasanya fermentasinya tergantung, ada yang 1 malam, 2 malam. Nah, setelah fermentasi dihilangkan si lendirnya tadi. Nah, setelah lendirnya bersih, namanya jadi gabah. Nah, setelah menjadi gabah tersebut dijemur. Untuk yang giling kering itu setelah menjadi gabah itu dikeringkan sampai kadar air 11%, dan untuk giling basah setelah menjadi gabah itu dijemur dulu sebentar sampai kadar air kurang lebih 40%-an, kemudian dikupas dulu kulit tanduknya, setelah itu dijemur lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pengeringan. Kemudian yang berikutnya tadi proses kering. Yang pertama natural itu sangat sederhana prosesnya. Pertama buah kopi dipanen lalu dicuci. Nah, setelah dicuci langsung dikeringkan atau dijemur dengan cangkang-cangkangnya sampai kadar air 11%. Setelah itu ada lagi proses honey. Kalau proses honey sama prosesnya, pertama dipanen, kemudian buahnya dicuci, setelah itu kita pulping atau kita buang, kita lepas kulit buahnya. Nah, setelah itu langsung dijemur dengan lendir-lendirnya. Kalau di Jawa Barat sendiri, karena sudah banyak prosesor, istilahnya prosesor yang membuat gabah atau membuat green bean, sehingga petani itu banyaknya menjualnya dalam bentuk masih buah. Jadi ketika panen buahnya masih segar, mereka jual ke prosesor. Dan yang umum dilakukannya itu adalah yang proses basah tadi, karena mungkin di sini air juga melimpah sehingga tidak kesulitan ya untuk mendapatkan sumber air. Kalau mengenai cita rasa itu lebih ke selera sebenarnya. Di Indonesia mayoritas diolahnya diolahnya diolah basah, antara giling basah sama giling kering. Sama-sama dicuci saja, sama-sama pengolahan basah saja, giling basah dengan giling kering sudah sangat berbeda. Kalau dari segi cita rasa sendiri ya, yang basicnya sebenarnya kalau fully wash itu dia lebih rasanya sangat mencerminkan rasa kopi itu sendiri. Kemudian yang giling basah itu meningkatkan kompleksitas dan brightness biasanya, dan bodinya juga lebih tebal. Kemudian berikutnya yang natural. Kalau natural itu lebih ke asam sebenarnya, lebih ke asam, muncul rasa buah segala macam. Nah, dan yang terakhir honey. Kalau honey lebih ke manis rasanya. Jadi kalau mengenai fermentasi itu termasuk penting juga di dalam kopi, karena pada saat fermentasi itu terjadi pembentukan rasa yang dihasilkan dari bahan-bahan kimia organik yang berada di dalam biji kopi itu sendiri, sehingga proses fermentasi itu salah satu yang penting juga untuk pembentukan rasa. Kalau penyemuran di kita, penyemurannya full pakai sinar matahari. Untuk waktunya kita kan ada 4 pengolahan tuh. Pertama yang giling basah paling cepat kan sekitar 4-5 hari kita bikin SOP-nya. Kemudian untuk yang giling kering sekitar 7 hari, untuk honey 10-12 hari, dan untuk naturalnya 12-16 hari. Yang paling penting pada saat penyemuran adalah kopi yang sudah kering tidak boleh basah kembali. Jadi tidak boleh terkena air hujan atau basah lagi atau lembab. Sehingga perlu diperhatikan, seperti di Jawa Barat kan cukup lembab nih, sehingga waktu kapan yang lembab tuh kita harus bisa jaga supaya kopinya tidak basah kembali. Itu yang pertama. Kemudian kalau penyemuran itu sendiri prinsipnya adalah serata mungkin penyemurannya. Kalau penyemuran itu sendiri kita tidak disarankan menjemur kopi di atas tanah langsung, karena di atas tanah kan ada benda asing segala macam, sehingga yang banyak dilakukan adalah di atas semen, tembokan, atau dilapisi dulu oleh terpal plastik, terpaulin ya, terpal. Untuk kadar air itu sendiri range-nya antara 9-11. Jadi di bawah 9 sudah kurang bagus, di atas 11 pun terlalu tinggi. Jadi batas amannya 9-11%. Yang pertama, yang paling parah tuh biji kopinya jadi berjamur karena dia basah, kering, lembab, basah lagi. Nah, akan memunculkan jamur dan merusak rasa. Biasanya rasanya jadi tangik, jadi istilahnya moldy. Kemudian kadar air yang tidak terlalu parahnya adalah kadarnya masih tinggi. Dengan kadar air masih tinggi sekitar 13-14 itu pada awalnya rasanya tidak akan terlalu banyak berubah, tapi ketika disimpan, kopi dengan kadar air tinggi itu masih memiliki water activity yang tinggi, sehingga umur simpannya tidak akan terlalu lama. Jadi mengenai penyimpanan kopi sendiri,
Kebetulan skripsi saya mengenai penyimpanan kopi, penugasan penusipan ya. Jadi yang saya dapatkan dari literatur itu penyimpanan kopi yang paling ideal itu antara 10 sampai 17 derajat Celcius dengan kelembaban yang tidak terlalu basah. Kemudian tidak terkena sinar matahari langsung. Dan untuk menghindari kelembaban, kita juga menggunakan palet, kemudian penggunaan plastik hermetik dan kemasan luar. Jadi dua kemasan dalam dan kemasan luar. Untuk kemasan dalamnya pakai kemasan hermetik dan kemasan luarnya pakai goni atau plastik atau karung plastik atau karung kertas. Jadi kalau secara secara aturan bakunya tuh kopi itu expiry dalam waktu 2 tahun. Jadi kalau sudah lebih dari 2 tahun dianggap sudah tidak bagus. Nah, untuk Frinsa sendiri kita jualnya dalam bentuk green bean, sehingga target market kita adalah menjual ke roastery, ke orang-orang yang punya mesin roasting atau yang bisnis roasting. Karena kalau kita mau ke roastery itu bisnis yang lain juga, beda divisi lah. Jadi kalau rencana saya tuh kita sustain dulu di kebun sudah sustain, kita mulai pengolahan di green bean kan. Kita jual green bean sudah sustain, baru kita apalagi pengembangannya ke roastery atau ke coffee shop. Jadi yang tiap tahun tuh kita punya tantangan tersendiri ya, punya permasalahan tersendiri gitu. Yang paling sulit itu kita adalah membina mitra-mitra kita. Jadi kalau filosofi bisnis yang diajarkan sama kakek dan ayah saya tuh, ketika kita berbisnis tuh sebenarnya kita berbisnis dengan Allah, dengan Tuhan kita. Jadi kita melakukan bisnis, di bawah kita tuh ada karyawan. Ada mitra, ada supplier, ada semua. Jadi ketika kita mendapatkan uang itu, tidak semua uang itu milik kita, tapi kita harus menyalurkan itu, uang itu menyalurkan uang sebagai rezeki dari Allah tuh ke karyawan, ke mitra, ke supplier. Nah, lebihnya baru itu untuk kita gitu. Sehingga kalau pesannya kakek dan ayah saya itu dulu, ketika bisnis itu kita jangan sampai sedikit pun menahan hak orang lain yang ada di kita. Nah, kemudian tantangan terbesarnya apa? Yaitu tadi kita dalam bermitra kan kita harus mendapatkan win-win solution. Kita jelas kita bisnis itu untuk mencari keuntungan, tapi ketika kita untung, semua orang yang terlibat pun harus untung, sehingga kita harus mencari formula atau sistem kerjasama yang menguntungkan semua pihak. Yang agak sulit di awal itu sebenarnya itunya, kita harus bisa membuat sistem kerjasama yang menguntungkan ke semua pihak dengan resiko yang seminimal mungkin. Kalau jumlah petani, kalau ditotalkan jumlah hektaran yang menjual kopi ke kita itu mungkin 200 sampai 300 hektar. Mungkin sekitar 300 sampai 400 petani berarti ya yang menjual kopi ke kita. Kalau produktivitas itu tergantung permintaan. Jadi biasanya kita lebih ke make by order. Kalau untuk petani kopi yang sudah existing, biasanya mereka mengenai budaya itu sudah jago, sudah paham. Tinggal inovasi apa yang perlu dilakukan di kebunnya masing-masing. Mungkin kan kalau sekarang sudah udah canggih juga, kita bisa lihat di YouTube atau nyari komunitas. Paling gampang tuh di Facebook sekarang. Ketik aja komunitas petani kopi pasti muncul, ada beberapa. Nah, itu cukup membantu untuk saya karena saya bisa melihat budaya seperti apa yang umumnya orang lakukan. Yang paling sulit itu kita mengolah hasil alam. Nah, hasil alam tuh hasilnya tidak selalu sama kan. Nah, kita harus menjaga konsistensinya itu sendiri. Nah, kalau di kami, kita untuk menjaga konsistensi itu kita membangun sistem dengan standar operasional prosedur dan sistem lah yang kita kembangkan itu sistem. Jadi bagaimana sistem mendapatkan bahan baku, kita buat sistemnya, standar operasional prosedurnya, kemudian penerimaan bahan baku, QC segala macam. Selalu ya, kita selalu punya target. Jadi kalau dari dulu ayah dan kakek saya itu selalu menekankan kita tuh harus punya target, tapi tidak perlu muluk-muluk gitu. Jadi ibaratnya kalau kita lagi latihan di sirkuit itu, kita tidak usah mengejar rekor waktunya orang lain, cukup kita mengejar rekor waktu kita sebelumnya. Jadi misalnya tahun 2023 ini target saya lebih baik dibanding 2022 kemarin gitu. Sehingga beban kerja kita juga tidak terlalu berat. Mengenai nama, biasanya tiap negara, tiap buyer tuh namanya beda-beda. Jadi ada pengolahannya sama nih, ntar mau dikasih namanya apa gitu supaya membedakan nama aja. Kita kan jualnya specialty. Nah, yang namanya specialty itu kita harus bisa traceability-nya kuat. Sampai kayak gini kan di karungnya ada Frinsa, nanti si buyernya ini roastery di luar negeri pun mereka akan mencantumkan nama-nama Frinsa ini juga di kemasannya. Untuk rekan-rekan petani dan peternak, bisa juga mengunjungi websitenya EduFarmer untuk melihat pembelajaran mengenai peternakan dan perkebunan. Selain itu, ada juga komunitas di Facebook EduFarmer untuk berbagi sharing antar petani dan peternak mungkin ya. Linknya bisa dilihat di deskripsi.
Untuk mengunjungi kami bisa juga dikunjungi di websitenya javafrinsa.estate.co.id, kemudian untuk Instagramnya Javafrinsa Estate, dan untuk Facebooknya juga Javafrinsa Estate. Di akhir sesi ini, saya Fikiran Hakim dari Javafrinsa Agrolestari. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, khususnya untuk rekan-rekan petani dan umumnya untuk rekan-rekan semua yang menonton video ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.